Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fanhas dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Dakwah Komunikasi Islam, STAIN Tengku di Rundeng. Pengertian dari HAM sendiri adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa terkecuali. Hak-hak ini meliputi kebebasan untuk hidup, berpendapat, mendapatkan pendidikan, dan menikmati kehidupan yang layak. Dilihat dari sudut pandang hak secara teori adalah hak kodrati fundamental universal yang dijamin hukum dan konstitusi, hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai manusia yang tidak bisa dicabut atau diberikan oleh siapapun, melainkan diakui dan dilindungi oleh hukum. Ada beberapa teori tentang HAM. Teori hak kodrati yang pertama berasal dari kodrat manusia, artinya manusia memiliki hak karena ia adalah manusia. John Locke menekankan hak hidup, kebebasan, dan hak memiliki sebagai hak kodrati. Yang kedua ada teori kontrak sosial, menekankan manusia menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara melalui kontrak sosial, tetapi hak-hak dasarnya tetap melekat dan tidak boleh dilanggar. Yang ketiga, teori positivisme hukum. HAM ada karena ditetapkan oleh hukum atau negara. Hak diakui sepanjang tertulis dalam peraturan undang-undang, konstitusi, atau deklarasi. Yang terakhir ada teori relativisme budaya. HAM dipahami berbeda menurut nilai budaya dan agama masing-masing masyarakat sehingga tidak ada konsep HAM yang sepenuhnya universal. HAM secara filosofis adalah refleksi dari martabat manusia yang bersumber dari akal, moral, dan nilai kemanusiaan universal dengan tujuan melindungi kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan manusia. Secara filsafat, HAM dipandang sebagai konsekuensi dari hakikat manusia sebagai makhluk rasional, bermoral, dan bermartabat. Ada beberapa perbedaan pandangan HAM yang ada di barat dan yang ada di timur. HAM yang ada di barat berlandaskan landasan filosofis, berakar dari humanisme, rasionalisme, dan liberalisme. Yang pertama, fokus pada individualisme. HAM di barat seringkali menekankan hak-hak individu dan kebebasan pribadi. Yang kedua, pengaruh liberalisme. Konsep HAM di barat dipengaruhi oleh ideologi liberalisme yang menekankan kebebasan individu dan peran minimal negara. Yang ketiga, ada penekanan pada hak-hak sipil dan politik. HAM di barat seringkali fokus pada hak-hak sipil dan politik seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berpartisipasi dalam proses politik. Sedangkan pandangan HAM yang ada di timur lebih banyak dipengaruhi oleh agama, tradisi, dan kolektivitas. Hak asasi tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab sosial dan hubungan dengan Tuhan. Di antaranya, yang pertama, fokus pada kolektivitisme. HAM di timur seringkali menekankan kepentingan kolektif dan harmoni sosial. Yang kedua, pengaruh budaya dan agama. Konsep HAM di timur dipengaruhi oleh budaya dan agama setempat. Yang ketiga, penekanan pada hak-hak ekonomi dan sosial. HAM di timur seringkali fokus pada hak-hak ekonomi dan sosial seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, pandangan HAM yang ada di Indonesia sendiri itu berlandaskan kepada Pancasila, undang-undang, dan nilai-nilai budaya dan agama. Pancasila sebagai dasar negara yang menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang 1945, terutama setelah amandemen Undang-Undang, menjamin HAM secara jelas dalam bab 10A pasal 28A sampai 28B. Nilai-nilai budaya dan agama. HAM di Indonesia tidak bersifat individualistik seperti di barat, melainkan kolektif dan
berimbang dengan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, dari semua pembahasan yang kita bahas hari ini adalah HAM itu sendiri dijelaskan sebagai hak-hak melekat pada diri manusia sejak dilahirkan sampai dia wafat. Penerapan HAM yang ada di timur dan yang ada di barat itu berbeda dalam perspektif sosial budaya dan keyakinan. Semua penerapan HAM yang ada di setiap negara hampir sama, yakni menjaga dan memberikan hak-hak bagi setiap manusia atau masyarakat yang ada. Sekian pembahasan dari kita hari ini. Maka dari itu saya mengucapkan mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian materi, dan bisa kita saling melengkapi dengan memberitahu dan mengingatkan. Dari saya Muhammad Fanhas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.